Oke, selamat malam. Saya Rianggara. Di sini saya akan melanjutkan cara membuat PCB. Pertama, kita klik PCB Altelium, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik File, Open Project, terus cari foldernya, misalnya di desktop ya, hari 40, latihan hari. Baru pilih gambar yang paling berbeda di antara duanya. Misalnya di sini yang gambar berbeda adalah latihan. Saya klik, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik latihan.schdoc. Kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul tampilan rangkaian yang pernah kita buat kemarin. Seperti ini. Ini namanya skematik. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat layoutnya. Caranya adalah klik latihan.pcb.doc. Klik 2 kali. Kemudian akan muncul tampilan layar seperti ini. Cara mengezoom atau memperkecilnya adalah klik CTR, baru kita mainkan kursornya. Nah, seperti ini ya. Ini cara mengezoomnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kotak-kotak kecil atau kotak-kotak kecil. Caranya adalah kita klik desain board option, baru unitnya kita ganti menjadi matrix seperti ini, baru kita klik grids. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik 2 kali pada tulisan yang telah diblok. Kemudian akan muncul tampilan sini. Kita ubah step X nya menjadi 1,27 mili. 1,27 mm. Kemudian multipilarnya kita ganti menjadi 1 kali. 1 kali. Kemudian klik apply, lalu OK, lalu OK, lalu OK. Kemudian akan muncul tampilan kotak-kotak kecil seperti ini apabila kita zoom. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan komponen yang telah kita buat tadi, atau memindahkan komponen-komponen di skematik ke layout. Caranya adalah klik edit. Kita akan membuat titik koordinat. Baru kita klik di garis paling ujung kiri bawah. Oke. Kemudian akan muncul tanda X yang dilingkari seperti ini. Kemudian fungsi ini adalah titik nolnya atau titik bertemunya antara X dan Y. Bisa kita lihat ini merupakan titik nol. Kemudian kita akan memindahkan komponen-komponen dari skematik ke layout. Caranya adalah kita klik project atau design. Kita klik design, baru import change from latihan.prcpcb. Kemudian akan tampilan seperti ini. Baru kita klik validate change, baru kita klik execute change. Kemudian akan diblok. Setelah itu, apabila semua komponen kita oke untuk dipindahkan, akan muncul tanda centang-centang seperti ini. Kita cek salah satu, kalau tidak ada maka kita close. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari PCB. Tampilan dari PCB yang komponennya masih berantakan. Seperti ini. Kemudian kita akan memindahkan PCB ini ke dalam layar hitam ini. Caranya gampang. Klik PCB-nya, lalu klik tahan, lalu kita pindahkan ke layar hitam.
pindahkan ke pojok bawah atau ke titik koordinat 00. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan memperbesar papan PCB-nya agar kita mudah untuk merakit atau mengatur komponen-komponennya. Caranya adalah klik, baru klik kotak-kotak kecil yang ada pada garisnya, kita tarik sekeinginan kita ke atas ini, kemudian klik lagi. Sekarang kita akan menyusun komponen-komponen kita. Caranya adalah klik tahan pada komponen, lalu cara memutar atau mengubah arahnya adalah klik spasi seperti ini. Kita atur semua sesuai yang kita inginkan. Apabila kita bingung, kita bisa lihat ke skematik susunan-susunannya, lalu kita susun dari yang terdekat atau yang menyambung. Di sini R4 menyambung dengan D1, D1 menyambung dengan R4. Seperti ini. Kita susun semua sesuai keinginan kita. Di sini dan setelah kita susun seperti ini, kemudian kita akan memperkecil PCB-nya. Kita perkecil seperti ini, sama seperti cara memperbesar. Tinggal tarik-tarik garis saja. Kemudian kita pindahkan ke titik 0 lagi. Oke, seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita akan mengekat atau memotong PCB-nya. Caranya adalah cari tulisan di bawah yang berwarna-warna ini, bacanya keep out layer. Kemudian klik place, baru line. Kita titik dari titik 0, kita klik dari titik 0, maka akan muncul garis ungu seperti ini. Klik dua kali, klik dua kali, klik dua kali, klik dua kali. Oke. Kemudian escape. Nah, seperti ini. Akan muncul seperti ini, garis-garis seperti ini. Kemudian kita klik garisnya. Kita klik garisnya salah satu saja, kita klik. Klik. Ngelek kok.
Setelah itu kita klik kanan, find similar object, kemudian keep outlier-nya kita ganti menjadi same, kemudian apply, kemudian kita apply, baru kita oke. Muncul tampilan seperti ini. Maaf, saya salah. Desain apa namanya, broadcast, belum saya define from selected. Sebelumnya seharusnya kita membuat define from selected, baru kemudian kita yes, kita mengkonfirmasinya, kemudian kita yes. Oh maaf, terjadi kesalahan. Oke, kita ulang caranya. Caranya kita seandainya PCB-nya sudah kekat, maka kalau seandainya kita kecilkan akan muncul layar hitam di belakangnya dan komponen kita akan menjadi hijau. Itu artinya PCB kita telah pas atau betul kita benarkan. Seandainya tidak ada hitamnya, maka PCB yang kita buat salah dan harus kita ulang kembali. Kemudian berikutnya klik design, baru rules, baru kita klik electrical, klik tanda tambahnya, kemudian klik tanda tambah pada clearance, baru klik clearance. Nah ini sudah pas ya, 0,254. Garis untuk lainnya kita apply saja. Kemudian di sini kita ke routing, kita klik tambah, baru width-nya kita klik tambahnya, baru kita klik width-nya. Di sini kita ubah garis ketebalan lainnya itu di sini 1 mili, maksimalnya 1 mili, preferred width-nya itu 0,5. 0,5 mili. Kemudian apply lagi. Kemudian kita buat routing layers. Kemudian klik routing layersnya. Apabila kita ingin membuat double layer, maka kedua centangnya kita biarkan saja. Tapi seandainya kita ingin membuat single layer, kita harus menghapus salah satu dari centangnya. Tapi di sini saya akan membuat double layer, jadi saya akan membiarkannya saja. Dan kemudian kita klik sesudah itu kita klik apply. Kemudian setelah itu kita klik placement, klik tanda tambahnya pada placement. Kita cari dulu mana placement. Nah ini dia placement. Kemudian kita klik komponen clearance. Di sini kita ubah semuanya menjadi 0 mili. Minimumnya kita ubah 0 mili, maksimalnya juga kita ubah ke 0 mili. Kemudian kita klik apply, baru OK. Maka komponennya dan lainnya telah kita setting. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik auto root, klik all, kemudian all root. Nah, di sini kita akan mengecek apabila di sini ada 100 sudah mencapai 100%, maka komponen atau lain yang kita buat berhasil menyambung semuanya. Kemudian kita close. Baru setelah terjadi semuanya, kita akan menyeting garis-garisnya. Caranya adalah klik bottom, itu untuk garis yang berwarna biru, kemudian klik line, kita ubah sesuai yang kita inginkan.
seandainya salah pada line kita tinggal klik line-nya, baru kita klik delete. Kemudian kita buat lagi. Nah, kemudian klik escape, baru escape lagi. Oke. Untuk yang garis berwarna, untuk garis yang berwarna merah, caranya juga masih sama seperti tadi. Ini kita akan mengubah lubang pada resistornya. Caranya adalah klik lubangnya, kemudian klik kanan, find similar object, kemudian di komponennya itu, di layernya kita ubah menjadi same dulu. Komponennya ini kita ubah menjadi R bintang, baru ini kita ubah menjadi same, ya udah same, kemudian apply, oke. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini kita akan mengubah X size-nya dan Y size-nya menjadi 1,8. Kemudian enter, lalu close. Nah, maka kan lubangnya akan menjadi sebesar ini. Nah, di sini ada garis-garis yang berwarna hijau. Itu artinya garis tersebut error karena bertabrakan dengan lubangnya. Nah, kita ubahnya masih sama seperti tadi. Untuk garis yang berwarna merah itu cara mengubahnya kita salah. Salah nih. Salah. Kita klik top layer dulu, baru kita klik line. Klik, kita ubah supaya dia tidak menjadi error lagi. Klik, kemudian kita klik. Nah, seperti ini. Baru klik escape, escape. Kemudian kita klik lagi yang di sini, kita klik, kita ubah lagi sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini, kita klik escape. Masih error. Lain. Escape, escape. Nah, sekarang garis-garisnya telah jadi. Nah, inilah bentuk garis-garis atau line-line yang telah kita buat. Kemudian kita save agar datanya tidak hilang. Kemudian di sini kita akan mengubah garis yang ada di baterai. Caranya adalah klik garisnya, kemudian klik kanan, baru find similar object. Di sini netnya kita ubah menjadi same, baru kita oke. Kita apply dulu, kemudian kita oke. Di sini saya akan mengubah width-nya menjadi 1 mm. Kemudian enter, baru close. Nah, garisnya akan menjadi besar sendiri karena setahu kita baterai itu menghasilkan arus yang sangat besar, jadi
ke tembaganya pun harus besar. Di sini saya akan mengubah keluarannya juga masih sama seperti tadi. Klik, baru klik kanan, find similar object, NB nya kita ubah jadi same, baru apply, kemudian OK. Di sini kita ubah lagi jadi 1 mm, widthnya kita ubah menjadi 1 mm. Kemudian kita enter, baru kita close. Nah, dia akan mengubah seperti ini. Di sini ada lagi garis yang berwarna hijau, artinya itu error, sama seperti tadi. Caranya adalah kita klik bottom layer, kemudian kita klik line, baru kita akan buat garis seperti ini. Sub. Ini, kemudian ini. Escape, escape, escape. Udah jadi seperti ini. Inilah rangkaian yang telah kita buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik place, baru kita klik polygon pour. Di sini akan kita membuat tampilan 2 layar. Nah, jadi di name-nya kita ubah menjadi polygon bottom polygon. Kita akan mengubah tulisannya menjadi bottom polygon. Kemudian kita klik OK, baru kita akan membuat garisnya, yaitu dari sama seperti dari titik koordinat 0. Kita klik sekali aja, kemudian kita klik sampai ada tanda bulat ya, artinya itu di ujung. Sampai ada tanda bulat itu berarti kita membuatnya di ujung. Tanda bulat, kemudian sub, klik 2 kali, baru escape. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya adalah PCB bagian bawah. Kemudian kita buat bagian atas, caranya masih sama. Klik place, baru klik polygon pour. Di sini kita salah. Cancel. Kita harus buat top layer dulu, baru kita klik place, polygon pour. Di sini kita ubah menjadi top polygon. TOP spasi. Oke. Kemudian kita masih sama, kita buat garisnya lagi, klik pada ujung-ujungnya, klik, 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 klik 2 kali, akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan PCB, tampilan bagian atas. Ini adalah PCB tampilan bagian atas. Seperti ini. Seperti ini. Ini bagian bawah dan ini bagian atas. Ini bagian bawah, bagian atas, ini bagian bawah, bagian atas. Inilah PCB yang telah jadi, yang telah kita buat. Kemudian di sini kita akan membuat, kita akan mengubah posisi-posisi namanya. Caranya klik namanya, baru klik text, kemudian find similar object, sama seperti yang sebelumnya. Di sini designatornya kita ubah menjadi same. Jadi same, baru kita apply-kan. Apply-kan. Maaf, kita akan mengubah garis-garisnya.
pilih. Oke, di sini kita akan mengubah teks tulisannya. Ke atasnya kita ubah menjadi 1. Kita lihat 1, enter. Di sini juga kita akan mengubah menjadi 0,2, enter. Dah, kemudian kita close. Nah, cara memindahkannya gampang. Kita klik, baru klik teks, baru kita klik tahan, kita tarik. Nah, seperti ini. Di sini tidak bisa dalam posisi tengah ya. Jadi di sini kita harus mengubah kotak-kotaknya atau yang cara pertama sebelumnya tadi. Nah, cara mengubahnya sama, kita klik designer, baru board option. Di sini kita ubah langsung ke gridnya saja, karena semuanya di sistem awal. Nah, di sini yang akan kita ubah. Di sini kita akan memakai ukuran 0,663, baru apply, baru oke. Oke. Nah, baru di sini kita bisa membuatnya dengan lebih leluasa karena kotak-kotaknya sudah menjadi kecil. Seperti ini, kita pindahkan sesuai keinginan kita. Nah, tulisannya itu sudah kita ubah semua, kita kecilkan. Nah, seperti inilah kira-kira PCB yang akan kita buat. Seperti inilah PCB yang akan kita buat. Kita save agar datanya tidak hilang. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat single. Caranya sama, kita buat project baru. Nah, kita ubah namanya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita klik design, import. Caranya sama ya, seperti kita membuat double layoutnya. Di sini bedanya, di sini hanya single dan di sana hanya double. Semuanya masih sama caranya, masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini kita buat jadi sekali. Kita apply, kita oke, kita oke.
kita oke. Muncul garis-garis seperti yang tadi ya, masih sama. Semuanya sama sih sebenarnya. Bedanya itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian kita membuat originnya. Kita save. Design, import, fillet change. Tanda-tanda centang seperti berikut. Kita blok semuanya atau execute change. Kemudian kita close. Ya, sama seperti tadi, kita tinggal pindah-pindahkan saja atau menyusun semua komponen yang telah kita buat. Ya, seperti ini. Kita besarkan PCB-nya atau papan PCB-nya. Kemudian ini kita susun semuanya sama seperti yang di double ya, biar kita tidak pusing. Kita susun seperti yang di double, jadi seperti ini. Kemudian kita taruh ini yang terakhir. Nah, seperti ini. Kemudian kita kecilkan apabila telah selesai. Kita kecilkan PCB-nya. Semakin kecil PCB kita, maka akan semakin rapi lah rangkaian kita atau semakin bagus. Dan kita pindahkan semuanya. Kemudian kita pindahkan semuanya ke bawah atau ke titik 0. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat atau memotong PCB-nya. Caranya masih sama. Klik keep at layer, baru kita pilih place. Mana place? Nah, ini ya, place line. Kita klik dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini. Udah escape.
dan kita escape. Waduh, komponen saya hilang. Nah, kemudian kita klik ini, find, baru kita ubah keep outliernya, kita ubah menjadi same, baru kita apply, baru kita oke. Dan muncul tampilan seperti ini, baru kita close. Jadi seperti ini, baru kita auto root, baru kita bridge. Oh ya, kita define dulu. Nah, seperti ini telah kita potong. Kemudian karena kita langkah selanjutnya kita design rule. Nah, kita setting di sininya. Nah, disinilah yang akan muncul perbedaannya. Clearance masih sama seperti tadi, 0,254. Kemudian kita apply, baru width masih sama seperti tadi. Di sininya 1 mili. Di sininya 0,5 mili. Baru kita apply. Kemudian di routing layersnya lah yang berbeda. Di sini saya akan membuat single layer. Jadi di sini yang akan saya hapus adalah top layernya. Jadi harus kita hilangkan salah satu centangnya. Oke, kita apply. Kemudian ke komponen clearance. Mana komponen clearance? Di sini kita ubah semuanya menjadi 0. 0. Kemudian 0. Apply. Nah, baru kita oke. Nah, jadilah seperti ini, sudah kita setting semuanya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat, kita auto root dulu, al, baru kita root al. Nah, apabila mencapai 100%, maka semua garis-garis atau line-line yang kita buat telah sambung. Kita tunggu. Nah, sini telah jadi 100% semuanya, berarti line-line kita sudah berhasil. Kemudian kita close. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat line-line yang udah dikasih tembaga ya. Caranya kita klik dulu bottom layer, kemudian kita ubah dulu atau kita setting dulu. Misalnya ini yang ingin saya setting ya.
Nah, jadilah seperti ini. Udah saya setting ya. Kemudian saya akan membuat poligonnya. Di sini kita ubah menjadi bottom, bottom, bottom. Kemudian oke. Kemudian kita klik dari sini, 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 kemudian sini. Nah, jadilah seperti ini. Inilah PCB single layer yang telah kita buat. Nah, inilah PCB-nya. Kita save dahulu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Dan inilah semua yang udah saya buat. Ini yang single, kemudian ada yang double, dan ada yang skematik. Kalau kita save sekali lagi, kita desain, option, kita grid. Ini saya sedang mengubah untuk menata tulisannya kembali ya. Tadi saya lupa untuk menatanya kembali. Kemudian kita oke, apply, baru oke, baru oke, baru oke. Di sini kita mengubah tulisannya lagi. Kita ubah ke kanan dan similar object. Kemudian ini kita ubah jadi same. Kemudian kita apply, dan kita oke. Di sini kita ubah sama seperti tadi 1 dan 0,2. Kemudian kita enter, baru kita close. Kita pindah-pindahkan. Astaga. Teks. Pindahkan. Teks. Kita pindahkan. Kemudian teks. Nah, seperti ini. Baru kita save. Nah, inilah single layer kita. Mungkin itu saja yang dapat saya buat dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.